sejak awal konsepnya tas seminar Pak Lutfi itu kita pengennya bikin tas seminar yang keren. Yang keren, yang kekinian. Jadi tuh pada saat peserta seminar terima, mereka tuh seneng gitu kan. Terus, wah keren banget nih tasnya, kepake banget nih. Bisa ntar buat kayak gini nih, bisa buat kayak gitu tuh kayak gini. Bagus banget nih buat jalan-jalan, bisa juga ya. Hey people, nih saya lagi lihat-lihat tas, lagi mau milih. Tas ini ternyata adalah tas untuk seminar loh. Tapi ini kayaknya buat jalan-jalan oke juga ya. Nah kita akan bahas banyak hal tentang produk dari tas seminar Pak Lutfi bareng sama ownernya langsung. Jadi buat yang penasaran, tonton sampai akhir. Oke people, nah sesuai janji saya di awal tadi ya, ini usahaku episode tas seminar Pak Lutfi kali ini sudah menghadirkan ownernya langsung, yaitu Ibu Martania Ika. Betul ya Ibu ya? Iya, Martania Ika Maharani. Ika Maharani, oke. Bu Nia kita sapanya ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat baik, ya? Iya, luar biasa. Luar biasa, seperti produk-produknya yang juga luar biasa. Ini kalau pertama kita lihat Bu, nggak yakin ini tas seminar deh. Ini kayaknya tas buat jalan-jalan gitu ya. Tapi ini memang mendesainnya dimaksudkan seperti itu, tas seminar yang fashionable atau bagaimana? Iya, memang sejak awal konsepnya tas seminar Pak Lutfi itu kita pengennya bikin tas seminar yang keren. Yang keren, yang kekinian. Jadi tuh pada saat peserta seminar terima, mereka tuh seneng gitu kan. Terus, wah keren banget nih tasnya, kepake banget nih. Bisa ntar buat kayak gini nih, bisa buat kayak gitu tuh kayak gitu. Jadi mereka bangga gitu kan Mbak pakainya. Wah, yang pakai aja bangga, apalagi yang bikin tambah bangga ya. Oke, dan boleh diceritain nggak gimana sih awal mula membangun bisnis ini ya, tas seminar Pak Lutfi? Apakah memang dari awal sudah menyasar bisnis mais untuk seminar itu atau bagaimana? Awalnya 2013 itu kita fokusnya di tas kulit, Mbak. Tas kulit dulu, terus dalam perjalanannya itu ada customer dari tas kulitnya yang mereka dari orang-orang kementerian gitu kan. Terus mereka mulai nawarin, Mbak Nia kalau misalnya kita order pouch kayak gini dengan budgetnya sekian, jumlahnya sekian ratus, bisa nggak? Jadi awalnya kayak gitu. Itu tahun 2015 kalau nggak salah dari OJK waktu itu, OJK Jakarta. Terus kita terima nih tawarannya, walaupun sumber dayanya agak mepet ya, dalam arti kayak tukangnya gitu-gitu kan. Udah berani aja gitu kan. Terus kita terima orderan pertama, habis itu lanjut kedua, terus mulai dari Kementerian Pariwisata masuk, terus dari kementerian yang lain masuk, terus kok jadi dalam perjalanannya lebih enak, lebih nyaman di tas seminar ya gitu kan. Pak tukangnya juga lebih cocok dari sisi income juga ternyata lebih oke nih daripada tas kulit gitu kan. Akhirnya ya udah deh kita fokus aja di tas seminar sampai sekarang. Gitu. Jadi akhirnya pasarnya ini ditemukan seiring berjalannya waktu ya. Kayak gitu. Di awal bikin tas kulit, tapi kemudian pasarnya ternyata lebih menyambut untuk menjadi souvenir seminar ya. Oke, dan kemudian untuk shiftingnya itu sendiri banyak upaya yang dilakukan nggak sih Bu? Atau ya karena partai besar ya istilahnya untuk seminar kayak gini jadi lebih mudah semuanya malahan? Maksudnya ini ya kayak transisinya gitu transisi. Ya. Waktu itu PR-nya lebih ke sumber daya manusianya ya. Jadi dari tukang kita yang awalnya cuma 2 orang, kita mikir gimana caranya kita dapetin ngerjain orderan waktu itu kalau nggak salah 1000 pieces ya. Nggak mungkin kerjain 2 orang. Bener gitu kan, dan waktunya tuh mepet banget Mbak. Aduh itu bener-bener pusing banget gitu kan. Tapi ya ternyata bisa gitu loh. Jadi dari Pak tukang itu mereka, Pak minta tolong cariin temen dong, kayak gitu-gitu kan. Dan ya dari waktu itu lucu sih, jadi mama ikut bantuin jahit lah, kayak gitu-gitu kan. Menggerakkan semua, kayak gitu-gitu kan. Terus saya juga ikut bantuin ngelem, bantuin motong, pokoknya buh bicara nih, pakai itu tadi buh bicara nih. Cuman semakin kesini jalannya itu semakin kebuka lebar kayak gitu loh Mbak. Jadi sih saya sih mikirnya ya mending terus jalan aja deh, nanti juga bakalan kebuka jalannya ya. Bener kayak gitu. Ini memang salah satu
apa ya, skill yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha ya. Salah satunya keberanian besar dan harus mengambil resiko, bener loh, karena 1000 dikerjakan oleh 2 orang dalam waktu yang terbatas, gimana caranya ini harus di-manage untuk jadi gitu ya. Dan kemudian sekarang sudah ada berapa nih karyawannya? Sekarang sih alhamdulillah udah 27. 27 itu terdiri dari 8 admin. Admin itu jadi ada, ya benar ya. Jadi ada tim marketing, tim kreatif itu ada 4 orang nih totalnya. Admin finance ada sendiri, admin khusus gudang ada sendiri. Terus untuk produksi itu tukangnya ada sekitar 9 orang kalau nggak salah. Terus banyak ya? Saya lupa ya, pokoknya totalnya 27. Oke. Nah, itu timnya terbentuk sampai istilahnya sekarang udah komplit begitu ya. Bahkan sampai untuk konten aja juga ya, Bu ya? Iya. Nah, itu butuh waktu berapa lama sih untuk membuat tim yang solid begitu? Itu proses banget ya Mbak. Jadi kita mulai dari yang benar-benar fokus di tas seminar itu kan dari 2017. 2017 sampai sekarang kebetulan saya ada satu tim yang memang dia support banget nih. Jadi kita kalau kan semuanya dipikirin sendiri juga nggak bisa ya. Kayak gitu-gitu kan. Jadi kita apa ya, pelan, tapi itu memang trial error ya. Jadi kayak gitu kan. Pelan-pelan kita ngerasa kayak kita butuh khusus buat pegang gudang nih. Oke, berarti kita ambil 1 orang buat khusus pegang gudang. Terus kita tim marketingnya pertama cuma 1 orang. Ternyata semakin kesini kita butuh tambahan lagi nih, misalnya khusus untuk take foto video aja kayak gitu kan, tambah lagi. Terus misalnya apa tuh namanya, yang bagian produksi awalnya cuman apa tuh istilahnya 1 orang tuh dia ngerjain semua nih. Sekarang kita ada khusus buat bagian belanja sendiri, khusus buat motong sendiri kayak gitu-gitu. Itu proses ya. Jadi benar-benar seiring berjalannya waktu, cuman benar-benar baru bisa komplit sistemnya itu dalam waktu 1,5 tahun ini sih. 1,5 tahun ya? Yang benar-benar mulai tertata sistemnya gitu. Berarti pertumbuhannya sangat pesat ya kalau dilihat ya, dari segi ordernya maupun dari segi pekerjanya ya. Ini sih Mbak, aku sering ngikutin karyawan ikut training. Didaftarkan jadi, gitu berarti? Iya, jadi kayak misalnya kemarin ini ada 2 orang tak ikutin leadership challenge. Leadership challenge itu di Jogja, 1 orang itu kita investasinya 4 juta. Kita total ada 3 orang yang ikut nih, berarti 12 juta nih. Kayak gitu. Saya mikirnya ya udah nggak apa-apa, ini investasi buat apa nih, dari sisi karakternya mereka jadi lebih bagus, dari sisi skillnya mereka juga jadi lebih oke, kayak gitu kan. Terus nanti akhir bulan aku bawa 3 orang juga ke Surabaya, ada digital marketing bootcamp. Itu juga 1 orangnya investasinya kemarin total berapa ya? 3 orang itu 11 juta sekian lah. Wow, besar gitu juga ya. Tapi memang investasi terbesar bagi sebuah usaha itu ya pada SDM-nya ya. Tapi kalau sudah diinvestasiin kayak gitu, nggak takut bahwa misalnya nanti ditinggal apa gimana? Ya, itu resiko juga sih. Kembali lagi berani mengambil resiko. Bener, itu resiko. Cuman ya gimana ya, namanya SDM itu susah-susah gampang ya. Saya juga masih belajar gitu kan. Ada banyak pendekatannya sih Mbak. Jadi pendekatannya nggak cuma masalah kerjaan aja, tapi juga kayak lebih personal juga. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol enak, yang nggak ada hubungannya sama kerjaan sama sekali, main kemana kayak gitu. Itu sih yang mungkin bikin mereka lebih nyaman dan betah di sini. Oke, jadi tidak hanya menyentuh dari sisi profesional, tapi juga personalnya, begitu ya. Benar. Seru banget ini ngobrol bareng sama Bu Nia. Kita masih akan lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, e-people, tetap di Ini Usahaku, episode Tas Seminar Palupi.
Masih di Ini Usahaku, episode tas seminar Palupi. Nah, kita lanjut ya ngobrol sama Bu Nia. Tadi kalau kita udah cerita sedikit tentang operasionalnya, terus sejarah dari bisnisnya sendiri, kita mau ngobrol soal produknya kalau sekarang. Kalau kita lihat ini kan macam-macam sekali ya variasinya, bentuk-bentuknya. Ini boleh diperkenalkan Bu, seperti apa sih produk dari Palupi? Apa keunggulannya? Coba contoh yang ini ya Mbak. Ya. Oke. Sebenarnya konsepnya itu kita kayak tas dokumen biasa gitu kan. Cuman kan gimana caranya supaya tas dokumen yang biasa itu jadi kelihatan lebih keren. Nah, waktu itu memang ada request dia minta dimasukkan unsur etnik nih di tasnya kayak gitu kan. Sebenarnya kita udah punya yang model kayak gini tapi dia polosan. Terus customer mintanya apa namanya model kayak gini tapi ada unsur etniknya. Terus kita coba combine beberapa, kita coba variasiin. Jadi waktu itu kita bikin beberapa desain. Ada yang batiknya ditaruh sini, ada yang batiknya taruh sini, atau batiknya di full badan. Ternyata yang dipilih yang kayak gini, kayak gitu. Jadi selain kita menawarkan desain, customer juga apa ya, mereka bisa berkreasi enaknya di gimana ini kayak gitu-gitu. Jadi ini tas dokumen versi keren. Oke. Jadi pasti sudah dari segi ukuran masuk ya untuk untuk A4 kayak gitu, bener map segala macam kayak gitu-gitu kan. Ini kan dia juga bisa masuk buat apa tuh, kayak misalnya laptop juga muat ya? Laptop sebenarnya muat, cuman dia konsepnya bukan tas laptop ya, karena dia nggak pakai kayak pengamannya bener ya? foam segala macam kayak gitu. Tas laptop ntar ada sendiri. Jadi untuk produk kita ada tas ransel, tas laptop, pouch, tote bag, terus ada messenger juga kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya sih segala macam tas ya, dengan beraneka macam model gitu kan. Terus ada merchandise juga, cuman merchandise kita lebih kayak ke produk sampingan sih, buat pelengkap aja kayak gitu. Ini kayak yang di samping ini ya tas laptopnya? Oh iya, oke. Ini, nah, ini cakep banget loh. Iya, ini dia bahannya sweat. Jadi ini salah satu produknya kita yang premium lah ya, karena kan dari sisi bahan dia lebih ini kan agak lebih tinggi harganya gitu dibanding kayak bahan Cordura atau apa kayak gitu-gitu kan. Jadi yang order kayak gini itu memang apa ya, kayak dari instansi-instansi yang mereka memang kayak mengedepankan kualitas produk, desain, terus mikirnya setelah acara selesai, ini tas memang bener-bener bisa kepake nih kayak gitu. Jadi misalnya kayak tas laptop kayak gini kan dia dari sisi ketebalan juga dia oke ya. Maksudnya buat laptop dia aman gitu kan, bener kan ya. Terus dari bahan dia juga bagus, kulitnya juga oke kayak gitu. Terus dipakainya juga bagus gitu loh, ya kan, nggak yang norak gitu kan Mbak kayak gitu. Karena biasanya memang request polosan gini aja kan, kadang ada tuh misalnya sebenarnya ditulis ada tulisannya gitu segala macam. Iya, kebetulan kita untuk konsep tas seminar yang kita tawarkan itu yang apa ya, untuk logo segala macam tuh yang serba minimalis gitu loh Mbak. Jadi logonya itu kayak yang ini tadi ya? Benar. Logonya itu ada yang emboss, ada yang laser. Yang laser mana ya contohnya? Ada ya. Jadi logonya itu kecil-kecil, malah kebanyakan tuh ada juga yang mereka mintanya logonya itu di dalam. Jadi pada saat seminar selesai, ini masih tetap bisa kepake tanpa ada logo instansinya nih. Kayak gitu. Jadi kayak tas harian biasa aja gitu loh. Kayak gitu. Jadi seneng gitu kan. Kita juga yang bikin seneng ya kalau misalnya mereka order dan yang di order tuh, kok jadinya cakep banget ya kayak gitu kan. Jadi itu ikut seneng gitu kan ya. Gitu sih konsepnya, emang kayak gitu, bikin tas seminar yang keren. Nah, tapi kemudian ini berarti bisa dikatakan bahwa produknya malah berawal dari permintaan klien begitu ya. Maksudnya kemudian kalau untuk menyentuh pasar yang bisa sanggup dengan kualitas seperti ini, yang tentunya juga akan berpengaruh sama harga ya. Nah, itu gimana sih Bu untuk marketingnya dalam mencari pasarnya? Sebenarnya kita nggak yang benar-benar nyari apa ya, kita nggak nyari sih Mbak sebenarnya. Dateng ya, mereka datang gitu kan. Karena kita udah punya ini ya, pokoknya kita kualitasnya bagus nih. Terus modelnya kita bervariasi kayak gitu kan. Kita apa ya, tenggat waktu juga oke kayak gitu-gitu kan. Dan ternyata semakin kesini tuh kayak
kesaring sendiri gitu loh Mbak. Apa namanya, kayak pasar-pasar yang datang nyari ke kita, mereka memang udah punya bayangan nih. Karena kan kita udah punya katalog nih, dan katalog tuh ada harganya gitu kan. Dan jadi langsung transparan di depan bener, ya. dan memang pasarnya itu ada gitu loh. Kayak yang kemarin dari FAO, satu produknya itu harganya 400 sekian. Satu paket. Satu paket. Okay. Satu paket. Itu terdiri dari satu tas harganya 325.000. Wow. 325.000, terus ada hardbox sama ada masker waktu itu kan. Intinya satu paket itu 400 sekian dan mereka ordernya 1000 pieces. Yang kayak gitu kan. Jadi memang pasarnya itu ada gitu loh. Selama kita itu udah yakin sama produk kita, tetap marketing harus jalan ya. Marketing harus jalan karena kompetitor pun juga banyak kan. Cuman ya itu gitu loh, fokus di satu pasar aja, satu segmen pasar aja gitu loh. Jangan yang ngerjain yang gini kayak iya, tapi nanti bikin yang apa ya, yang apa sih, beda sama pasar kita, jatuhnya nanti nggak fokus gitu loh. Saya sih lihatnya gitu sih. Jadi harus fokus dengan satu pasar yang ingin diraih dulu. Bener, begitu ya. Jadi dari segi produknya dulu juga konsisten. Bener, nantinya gitu pun yang datang ini sudah tahu ya bahwa ya ini kelasnya seperti ini begitu. Tapi nggak takut ya Bu kalau misalnya dengan harga yang sekian, terus kemudian istilahnya bisa kita bilang premium lah ya tas seminar Palupi ini, tidak takut dengan misalnya nanti tergeser orang yang lain yang harga-harganya lebih murah? Kalau untuk harga yang lebih murah sih enggak ya, lebih kayak ke ini ya, kompetisi sekarang itu lebih kayak ke mereka pilihannya semakin banyak gitu loh. Mereka pilihannya semakin banyak, produknya bukan melulu tas aja nih kayak gitu-gitu. Makanya kita mulai nambah variasi produk. Kalau untuk yang lebih murah, karena gini Mbak, kompetitor itu banyak juga yang mereka berusaha menduplikasi produk kita. Jadi mereka bikin nih, misalnya kayak mereka bikin tas model kayak gini, modelnya sama persis karena kan bisa dilihat online ya. Betul. Cuman beda tangan udah pasti beda hasil, hasil gitu loh. Orang kadang satu mesin sama mesin yang lain, satu tempat juga hasilnya bisa beda gitu kan. Jadi sih kita nggak apa-apa sih, kompetisi itu perlu sih malah kalau menurut saya. Jadi bikin kayak motivasi ya biar kita bisa lebih baik lagi gitu kan. Gitu sih. Itu bahkan berani untuk berkompetisi. Benar. Yang penting secara sehat dan adil begitu. Benar. Jadi silahkan nanti pasar yang akan memilih mau benar yang kayak gitu. Baik. Dan kemudian tadi disebutkan bahwa sudah mulai membuat variasi produk juga ya. Itu untuk melebarkan sayap. Iya. Oke. Nah, itu ke produk apa aja nih? Kita merchandise ya. Sebenarnya dia masih kayak sifatnya pelengkap aja karena yang apa ya? Fokusnya tetap di tas seminar kayak gitu kan. Cuma semakin kesini kan customer tuh mereka pengennya kayak saya ordernya satu paket nih, satu paket isinya ada tas, ada tumbler, ada blocknote, ada pulpen misal kayak gitu kan. Nah kita harus mulai mikirin nih, kita harus punya tumbler, blocknote, pulpen kayak gitu kan. Dan di situ kita mau nggak mau harus kolaborasi sama pihak lain, nggak bisa kita semua sediain sendiri gitu kan. Kolaborasi itu penting juga. Oke, kolaborasi, persaingan sehat, kemudian keberanian untuk mengambil resiko, banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari Ibu Nia ini. Kemudian kalau e-people udah tertarik banget nih, pengen pesen, nah caranya seperti apa? Kemudian harus hubungin kemana? Oke, kalau mau nanya-nanya nih, kalau mau nanya-nanya bisa hubungin Mbak Bunga. Mbak Bunga itu dia deal makernya kita, keren banget dia. Jadi bisa WA di 0813-2958-6818. Oke, langsung hubungin ke situ ya. Kalau misalnya pengen lihat-lihat, ada bisa lihat di mana? Sosial media, website? Oke, untuk produknya kita, jadi Instagram kita ada dua, katalog tas seminar Palupi sama tas seminar Palupi. Tas seminar Palupi itu lebih kayak ke ada portfolionya, ada kegiatan-kegiatan lainnya kayak gitu. Tapi katalog ada di katalog tas seminar Palupi. Ada juga yang di websitenya tasseminarpalupi.com. Oke, tasseminarpalupi.com, gampang ya. Terus kalau untuk segi harga kira-kira ada bayangan nih untuk e-people, bisa mulai dari range harga berapa sampai tidak terhingga ya mestinya ya. Nah ini garis bawahnya berapa nih kira-kira yang harus disiapin? Mulai dari 50.000 ya. 50.000. Dan minimal berapa pieces? 50 pieces. 50 pieces. Baiklah. Pengiriman udah sampai mana aja nih kliennya? Kita dari Sabang sampai Merauke sudah ada sih Mbak. Jadi iya, jadi kita pernah ada order dari Merauke ada.
dari Mamuju tuh di ujung atas ya, itu ada. Kalimantan juga banyak, Papua juga pernah. Papua sering sih OJK Papua. Terus yang sebelah barat itu Aceh, Medan juga ada. Jadi memang kita sering kirim ke luar pulau ya. Kayak gitu. Jakarta itu udah sering banget. Hampir 50% Jakarta gitu ya. Terus Semarang kita udah mulai banyak ya sekarang Semarang. Terus luar Jawa banyak sih Mbak, luar Jawa banyak banget. Udah pokoknya kelihatannya ya udah luar biasa lah ya, ini bisnisnya datang dari mana-mana. Dan kemudian harapan untuk kedepannya dari Bu Nia untuk usahanya ini seperti apa? Harapannya udah pasti Tas Seminar Palupi bisa berkembang lebih baik lagi, bisa apa ya, menjadi membuka lapangan kerja untuk lebih banyak orang. Itu salah satu apa ya, tujuan ini ya. Pada saat kita bikin usaha ini, kok ternyata di tas seminar itu membutuhkan lebih banyak orang ya daripada tas kulit kayak gitu kan. Dari situ oh iya oke nih, berarti kita bisa sekalian buka lapangan kerja untuk lebih banyak orang lagi kayak gitu kan. Terus jadi jalan rezeki untuk banyak orang kayak gitu. Luar biasa ya. Nggak cuma mikirin usahanya sendiri tapi juga memikirkan betapa banyaknya berkah yang bisa dibagi kepada orang-orang yang mendapatkan pekerjaan dari situ ya. Baik, terima kasih banyak Bu Nia terima kasih, sudah Mbak sharing Hani. ceritanya. Kita jadi semakin terinspirasi dan ikut semangat gitu loh kalau ngeliat ada bisnis yang berkembang pesat seperti itu. Dan buat e-people yang punya usaha unik menarik lainnya, boleh loh kalau pengen kita liput ya, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan jangan lupa untuk tonton program-program kita di YouTube channel Semarang Pemkot. Karena di hari Senin kita ada ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Kemudian di hari Selasa ada ngopi, ngobrol inspirasi. Di hari Kamis ada Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang. Di hari Sabtu ada kulineran. Dan jika di hari Minggu ada Ndakyo. Nah kalau gitu saya Hani Nurwalita, Ibu Nia. Saya Nia. Dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.